Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan tutorial membuat interior dengan menggunakan software AutoCAD 3 dimensi ya. Kali ini kita akan coba mengatur kamera. Jadi nanti kita akan mencoba mengatur kamera untuk melihat beberapa view dari interior. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mencoba membuat sebuah suasana interior yang cukup sederhana, yaitu sebuah ruang tamu ya. Di sini saya sudah membuat dua buah sofa, ada satu buah meja lampu dengan lampu, serta ada bukaan pintu dan jendela, serta dua buah titik lampu ya. Satu buah saya letakkan di bola lampu seperti ini sebagai penerangan lampu, dan satu buah sebagai lampu utama ya, jadi dua buah lampu. Nah, ketika kita akan membuat interior seperti ini, kita akan mencoba memperlihatkan hasil dari interior kita. Dari sini sebenarnya kita bisa langsung render ya, seperti ini. Kita coba render dengan view yang seadanya gitu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan melihat seperti ini. Sangat datar sekali dan kita tidak bisa memperlihatkan secara maksimal suasana dari interior tersebut ya. Lagi, atau bisa juga kita melihatnya dari view paralel dan perspektif ya. Ini kita lihat dari view paralel, kita bisa juga bikin dari view perspektif agar dia kelihatan lebih tiga dimensi seperti ini ya. Tapi tetap saja masih belum terlihat begitu maksimal ya. Kalau kita dekatkan seperti ini, kita perlu mengatur agar posisinya itu bisa pas, tapi ada sebagian perabot yang tidak terlihat seperti itu ya, seperti ini. Nah, agak susah ngaturnya ya. Kalau kita render juga yang terlihat itu cukup sedikit seperti ini ya. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan sistem kamera ya. Jadi kamera ini akan mencoba melihatkan beberapa view ya, yang bisa kita manfaatkan untuk melihat suasana ruang interior kita. Oke. Nah, kamera itu bisa kita dapat dari Visualize ya. Visualize di sini ada namanya Create Camera ya, Visualize Set Camera. Nah, fungsi dari kamera ini adalah menyorot benda yang akan kita lihat, sama seperti kita ketika akan membuat sebuah video ataupun membuat sebuah foto ya. Kita berdiri dari satu titik dan kita foto objek yang ingin kita perlihatkan ya. Caranya tinggal klik saja cam di sini, create kamera, klik. Nah, lalu kita letakkan posisi kamera kita, misalnya kita berada di sudut atas ini ya, misalnya sudut atas di sini, klik kiri, lalu sorot ke benda yang ingin kita jadikan fokusnya ya. Boleh ke lampu, boleh ke sini, kemana saja boleh. Misalnya saya sudut sini, contoh saja, klik. Nah, lalu di sini ada pengaturan lanjutan, ada name, namanya, misalnya kamera mau diganti nama ya silahkan. Locationnya nanti misalnya kamera itu berada di daerah mana, ketinggiannya berapa, targetnya apa, jenis lensanya bagaimana, clippingnya seperti apa, view-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa exit saja agar kita nanti pengaturannya bisa lebih gampang ya. Exit. Nah, kita sudah mempunyai kamera satu ya. Kamera ini akan menyorot ke sini ya. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa tinggal klik saja kamera ini, klik kiri. Nah, di sudut kiri atas akan terlihat kamera preview display dari hasil kamera yang telah kita buat ya. Visual stylenya tinggal kita ganti saja, boleh wireframe, boleh konseptual, ataupun boleh juga yang realistik. Nah, realistik dia akan lihat seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa kita perlihatkan untuk bentuk interiornya ya. Bagaimana cara kita memperlihatkannya? Kita tinggal tutup saja seperti ini. Lalu kita pilih ke Visualize. Di sini ada top button seperti ini, ada kamera satu ya, atau bisa juga dari Custom View, pilih Custom Model View, pilih kamera satu. Kalau kita klik kamera satu, dia langsung akan memperlihatkan hasil dari kamera tersebut tadi ya, posisinya seperti itu. Tapi kita tidak bisa merubah-rubahnya lagi. Kalau kita melakukan pemindahan lagi, berarti dia akan lari lagi. Contoh seperti ini. Nah, ini udah tidak sesuai lagi dengan kameranya ya. Di sini udah lain lagi. Untuk memperlihatkannya lagi, tinggal klik saja kamera satu lagi, dia akan kembali lagi. Oke. Nah, kalau di sini kita akan coba render. Nah, dia sudah kelihatan lebih kelihatan interior, suasana interiornya ya.
Nah, dari sini kita bisa mengatur. Kadang-kadang dari suatu ruang interior itu tidak semuanya terlihat. Kita membutuhkan jenis lensa yang berbeda ya. Kita bisa menggunakan lensa wide, jadi atau jenis lensa lebar agar kita bisa memperlihatkan suasana ruang interior itu yang lebih luas ya. Nah, pengaturannya kita bisa lihat di sebelah sini, tinggal klik saja kamera ini. Nah, seperti ini kan ada nih batas dari penglihatannya ya. Klik kanan di luar, jangan di kamera ya, klik kanan di luar seperti ini, langsung properties. Nah, di sini ada lens wide. Ini boleh kalian ganti seperti kalian, ini jadi namanya kamera 1. Ini posisinya X dan Z, targetnya juga X, Y, dan Z. Nah, di sini ada lensa. Jenis lensa yang kita pergunakan adalah di sini 50 standar ya. 50 standar, kita bisa membuat dia menjadi lebih lebar. Biasanya lensa lebar itu lebih kecil ya. Kita misalnya contohnya 20. Kita lihat sini. Nah, dia akan melebar seperti itu ya. Kita lihat hasilnya kalau dengan menggunakan kamera preview dia akan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya tidak pas juga, kalian bisa menggeser-geser kamera ini sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya nih contoh ya, ini saya geser dengan menggunakan sini seperti ini. Nah, dia akan bergerak ya, seperti itu. Misalnya kurang pas gitu ya. Ini kita geser ke bawah sedikit biar dia kelihatan. Kalau sudah pas, kita klikkan saja. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Kalau sudah, kita akan coba merender lagi. Kita menggunakan view kamera 1, nah, dan kita akan coba render. Nah, kira-kira seperti ini ya, sudah kelihatan suasana dari ruang interior ya. Dinding-dindingnya bahkan sudah kelihatan ke 4 sisi ya, 1, 2, 3, 4. Lantainya juga sudah kelihatan, hanya saja atasnya tidak terlihat ya. Nah, selanjutnya kita bisa coba menggunakan pencahayaan dari alami ya, menggabungkan dua buah pencahayaan, yaitu pencahayaan buatan dan pencahayaan alami ya. Nah, kita bisa membuat ini sun status ini kita aktifkan ya. Sun status ini kita coba aktifkan. Kita klik sun status, nah dia akan seperti itu. Jadi aktif sudah suasana dari luar juga dari dalam. Hanya saja ini terlihat begitu cerah. Kenapa ya? Kalau saya render seperti ini, nah dia sangat terang sekali. Ini disebabkan karena di atasnya itu tidak tertutup, jadi tidak ada plafonnya ya. Jadi sinar matahari itu langsung menembus ke dalam ruang interior kita. Jadi kan kalau ruang interior itu pasti ada atapnya ya. Nah, mau tidak mau kalian harus membuat plafon untuk mencegah suasana cahaya matahari masuk ke dalam ruang kalian. Nah, caranya kalian bisa membuat menggunakan planner di atas ini ya. Saya sudah membuatnya, juga saya matikan. Ini saya matikan. Nah, ini ada plafon sebenarnya di atas ini. Nah, ada plafon ya. Ada plafon. Sehingga kalau misalnya ada plafon, kita bisa melihat hasilnya ya. Kita akan mencoba view menggunakan kamera. Nah, ini seperti ini. Kita akan coba render ya. Kita akan coba render. Visualize render. Nah, seperti ini. Kalau memang masih terang, ini berarti ada pengaruh dari pengaturan dari pencahayaannya terlalu tinggi ya, terlalu cerah. Nah, kita bisa atur kembali. Misalnya kita klik lagi, misalnya seperti ini. Misalnya kita klikkan lagi. Nah, ini kita bisa atur ya, misalnya pencahayaannya itu di sore hari misalnya. Nah, seperti ini, misalnya sore hari yang tidak terlalu terang gitu ya. Seperti ini, misalnya sekitar jam 5. Oke, waktunya terserah kalian mau aturnya kapan ya. Nah, seperti ini juga boleh waktu tanggalnya. Nah, kita akan coba render lagi. Nah, ini sudah mulai kelihatan sedikit lebih baik ya. Seperti itu.
Nah, lalu bisa kita aktifkan juga. Ini kita aktifkan, lalu sky ini kita bisa pakai sky background illumination ya, seperti itu. Nah, ini bisa lebih hasilnya, kita coba lihat lagi. Terlalu terang ntar ya. Nah, ini dia akan meminta adjust exposure, karena exposure itu terlalu tinggi tadi ya, cahayanya terlalu tinggi. Ini kalian bisa setting exposure-nya, tinggal klik adjust saja. Nah, ini bisa kalian turunkan atau kalian naikkan. Kalau ini exposure-nya tinggi terang ya, kalau ini bisa kita gelapkan lagi. Ini bisa sampai 12 sekian lah, gitu ya. Nah, kalau ini kita okekan lagi dan kita akan coba render. Nah, kira-kira hasilnya sudah mulai agak lumayan ya, seperti itu. Nah, untuk renderan ini kalian bisa menggunakan beberapa jenis render, kualitas render ya. Jadi tinggal kalian klik saja render di sini, tinggal klik ada tanda panah kecil semua seperti ini. Yang tadi saya buat render adalah yang paling kecil ya, 800 x 600 px atau SVGA. Nah, kalian bisa membuat full sampai full HD ya. Tapi ini hati-hati dengan spek komputer kalian. Kalau memang merasa tidak terlalu tinggi, jangan terlalu dipaksakan ya. Nah, kita bisa menggunakan ini saja sudah cukup. Kalau Full HD ini nanti bisa untuk ditampilkan ke TV ya, TV yang Full HD itu nanti gambarnya tidak pecah ya. Atau bisa untuk printer, ini ISO A3 atau ISO A4, ini silahkan saja dipakai kalau kalian mau ngeprint di kertas A3 yang besar ya, itu tidak akan pecah. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita bisa mengubah background ya. Kalau kita lihat tadi renderan seperti ini, nah ini ada di luar itu terlihat kosong gitu ya, gambar di AutoCAD-nya, tapi kita bisa membantu dengan menggunakan background yang ada di AutoCAD ya. Caranya seperti apa? Nah, kita bisa membuat menggunakan view ya, view seperti ini. Kita bisa mengetikkan dengan menggunakan view seperti itu. Nah, dia akan mengeluarkan view manager ya. Kita akan menggunakan view manager, lalu kita bisa membuat new baru ya, atau kita membuat display baru, ketik saja new. Nah, di sini kita bisa ada menentukan beberapa jenis background ya. Di sini ada, kita klik saja background, sini ada beberapa, ada yang solid, gradient, image, dan sun and sky. Nah, kalau solid ini itu nanti satu warna, kalau gradient itu ada beberapa warna, kalau image itu berdasarkan gambar dari yang kita inginkan, kalau sun and sky ini dari sinar matahari yang sudah tersedia di AutoCAD ya. Nah, kita akan coba background, misalnya namanya BG1, kita coba menggunakan solid dulu ya, solid. Nah, solid akan minta warna satu warna saja, ini terserah warnanya apa saja. Misalnya kita contohkan warna biru ya, misalnya kita coba warna biru. Nah, ini biru misalnya seperti ini, kita klik saja oke, lalu oke, lalu oke. Nah, ini warnanya sudah kelihatan biru di preview, kita lihat seperti ini ya. Nah, nanti tinggal pilih ya, ini sudah kamera, lalu untuk memperlihatkannya kita bisa memilihnya menggunakan BG1 ya, BG1. Nah, ini sudah kelihatan biru. Atau bisa juga di sini, ada di sini view BG1 dan kamera ya. Nah, ini tinggal kita coba render. Nanti hasilnya akan biru seperti ini. Oke. Lalu ada lagi, misalnya kita membuat view yang menggunakan beberapa jenis warna ya. Kita ketik view. Nah, kita akan coba membuat satu lagi ya. Kita bisa BG2. Lalu di sini ada gradient. Nah, ini ada dua warna ya, atasnya abu-abu dan bawahnya hitam, atau bisa juga menggunakan 3 warna. Tambahkan saja, klik di sini dan jadi 3 warna ya. Warnanya tinggal diatur saja. Ini misalnya warna atas maunya warna apa, misalnya warna biru, misalnya seperti itu. Bawahnya mau warna hijau, itu juga boleh. Nah, jadi seperti itu nanti latarnya. Oke, kita cancel saja. Nah, lalu kita lihat akan coba membuat sun and sky ya. Sun and sky ini yang sudah disediakan oleh AutoCAD ya. Jadi kita coba klik sun and sky. Nah, dia akan ada pengaturan lanjutan.
Sini statusnya on berarti hidup, intensity faktornya berarti 1, colornya terserah mau colornya apa ya, shadownya on, intensity faktornya 1, background color dan segala macam ini silahkan diatur saja. Nah ini waktunya juga silahkan diatur lagi, waktu tanggal 7 bulan 9 2020, waktunya jam 5 sore gitu ya, dan segala macam. Nah kita oke kan, lalu kita oke kan ya, kita oke kan. Nah kita akan coba pakai yang BG2 ya tadi ya. Nah seperti itu, dan kita akan coba render. Nah hasilnya seperti itu kira-kira ya. Jadi hampir sama dengan menggunakan pengaturan dari Sky Background Animation atau stand status ini ya. Nah terus kita akan coba satu lagi menggunakan background dengan menggunakan gambar ya. Kita view lagi, satu lagi. Oke, view. Nah kita akan coba menggunakan baru lagi, dan ini kita coba BG3. Nah kita menggunakan gambar image ya. Image-nya tinggal dipilih saja di browse, misalnya image-nya kalian sudah download atau sudah mempunyai foto latar belakang. Saya coba seperti ini ya. Nah ini kira-kira ala-ala di pantai gitu, kita open saja. Nah lalu ini ada image-nya, ini kita bisa adjust ya. Adjust image ini kita atur mau center, stretch atau tile. Kalau center itu dia posisinya di tengah, kalau stretch itu dia akan memenuhi semua tampilan dari background AutoCAD. Kalau tile dia akan mengalihkan beberapa memenuhi ya. Ini ukurannya asli, tergantung dari ukurannya kan. Kalau dia kecil, dia akan jadi kecil-kecil memenuhi dari latar belakang si AutoCAD gitu ya. Nah biasanya kita mau menggunakan stretch saja, tapi hati-hati dengan menggunakan stretch karena dia nanti akan terdistorsi. Jadi kalau gambarnya kotak, dia akan menarik ke seluruh tampilan dari AutoCAD. Kita okekan saja. Kalau kita okekan, dan kita okekan ya, kita okekan lagi, dan kita akan coba pilih menggunakan BG3 ya. Nah dia hasilnya seperti itu. Nah nanti tinggal pengaturan saja posisi dari gambar dan posisi dari ruang interior kalian agar kelihatan lebih realistik. Ini saya tidak mengaturnya ya, hanya memberi contoh saja. Lalu kita akan coba render hasilnya seperti apa. Nah kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini hasil renderannya. Tunggu sebentar. Nah ini lama atau tidaknya hasil rendernya tergantung dari pengaturan kalian ya. Semakin banyak pengaturan yang kalian lakukan, rendernya juga akan semakin lama, membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah setelahnya bisa kalian save saja. Ini save the render image to file, tinggal simpan di mana kalian ingin simpan dan namanya serta formatnya ya. Bisa PNG, TGA, TIFF, JPEG atau PNG, tergantung kalian. Oke. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya perlihatkan untuk video tutorial kali ini. Selanjutnya silakan dilanjutkan untuk mencoba untuk membuat kamera dengan interior yang sudah pernah dibuat ya. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.